Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya untuk beribadah. Saya Yon Feredi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan Spesial Ramadan yang dipersembahkan UPTT IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan sudah hadir bersama kami Ustadz Dr. Andes Haji Ghazali. Beliau adalah guru agama Islam dari SMA Negeri 11 Surabaya. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Baik, Ustadz, kita pada kesempatan kali ini akan membahas bagaimana kita meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, Ustadz. Yeah. Seperti itu. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah kita dengan izin Allah bisa berada di tempat ini di bulan Ramadan. Kita alhamdulillah kita sudah sampai bulan Ramadan. Ramadan artinya Ramdun, pembakaran. Kita sudah menunggu lama. Rasulullah ketika bulan Rajab sudah mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi, banyakkan umur, sehat di bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadan. Apa artinya? Bahwa bulan ini bulan Syahrul Barakah, Syahrul Maghfirah, wa Syahrul Idkum minan nar. Ramadan berasal dari kata Ra, Mim, Dod, Alif, Nun. Kalau boleh saya jabarkan, Ra itu adalah Syahrul Rahmah. Subhanallah, kalau dah Ramadan tiba, rahmat Allah turun. Bukan hanya kepada kita umat Islam, tapi turun kepada semua makhluk Allah, kepada semua makhluk di bumi. Yang membanggakan bukan hanya para malaikat, semua binatang yang melata itu semua bangga. Jangankan, coba lihat sekarang rahmat Allah. Coba lihat sekarang biasanya kalau sore hari itu semut-semut tuh bahagia tuh, cari kolak-kolak itu. Itu rahmat Allah. Jadi bertakjil ya, bertakjil. Begitu juga sahurnya. Ya Allah, pedagang-pedagang semua tuh lari semua. Iya. Rahmat Allah semua. Bukan hanya umat Islam, semua makhluk Allah. Nah, kayak ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarakun." Wahai segenap manusia, telah akan tiba song-song bulan yang agung, bulan yang mulia. Diagungkan bukan makhluk di bumi, bahkan di laut pun senang. Ikan yang dimakan oleh orang yang puasa itu, alhamdulillah saya dimakan orang berpuasa. Air minum orang puasa, bersyukur saya minum orang puasa. Semua udara, oksigen, subhanallah semua. Terima kasih karena barokah Syahrul Rahmah, menanamkan rahmat. Kita tidak boleh ketika Ramadan menanamkan kebencian. Karena pandanglah makhluk Allah dengan rahmat kasih sayang. Contoh, andai kata misalnya saudara kita, teman kita yang enggak puasa misalnya, jangan dimarahi, jangan dibenci. Pandang dengan rahmat Allah dengan apa? Ya Allah, mudah-mudahan teman ini diberi hidayah dan bisa berdoa dan bisa puasa seperti kami ini. Atau anak kita atau murid kita semua, pandang dengan rahmat Allah. Termasuk ibu-ibu, bapak, tidak boleh ngomong anak nakal, anakku pinter, anakku ganteng, seperti yang presenternya ganteng terima sekali. kasih Ustadz ya. Bapak-bapak dan saudara, yaitu Syahrul Rahmah, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Makanya tanamkan kasih sayang. Wah, ini kalau dibahas ini tidak mari sampai maghrib ini. Yang kedua, yaitu Mim, Ramadan, M, artinya bulan maghfirah, bulan pengampunan. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa dan kekurangan. Orang yang cerdas sadar bahwa dirinya salah. Setelah salah, minta ampun pada Allah, minta maaf sesama manusia. Itu orang cerdas. Bulan maghfirah, bulan pengampunan. Maka bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa ikhlas karena Allah, bukan karena sungkan kepada mertua. Aku calon istri yang kedua, tidak. Tapi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, para pemirsa dan para, kita harus ihtisaban karena Allah. Dan kemudian malam hari, man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira. Barang siapa yang tarawih dengan ikhlas ke Allah, diampuni dosa. Maka pengampunan. Makanya orang cerdas minta ampun pada Allah dengan astaghfirullahaladzim. Mem dot. Dot itu artinya apa? Diaun, bercahaya. Cahaya, coba bayangkan. Saya kemarin mohon maaf ada tamu dari Syria ketika saya berkantor di kantor NU Surabaya. Ya. Limada Indonesia, lianna Indonesia kullu Indonesia muslimin. Karena Indonesia itu adalah agama Islam yang moderat, yang saling menghargai, saling toleran. Itu Indonesia. Lain di Pakistan itu wah. Tapi Indonesia alhamdulillah toleransi, moderasi itu ditanamkan. Bahasa agamanya Islam yang tasamuh. Yeah. Nah, kemudian cahaya, malam-malam bercahaya, Quran dibaca. Tarawih juga ada yang 11, ada yang 2-3, semua toleransi. Kemudian alif yaitu syahrul iman, menguatkan iman kita. Yang terakhir nun, maka syukur nikmah, akan semakin nikmat kita. Itu barangkali yang sebutkan. Monggo barangkali ada yang sampaikan. Iya, berarti kenapa kita termotivasi dan juga harus meningkatkan ibadah kita itu diantaranya tadi ada rahmat, kemudian ada ampunan, ada kasih sayang. Ada kasih sayang seperti itu ya Ustadz ya. Oke. Kalau ibadah apa saja nih Ustadz yang perlu kita tingkatkan nih di bulan Ramadan nih? Kalau kita bicara ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah salat jamaah, kemudian tarawih, kemudian yang ghairu mahdhah baca Quran, kemudian sedekah, berbuat baik. Terus senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah, maka ketemu itu harus senyum. Apalagi jenengan kepada istrinya harus senyum datang itu. Istri juga begitu, harus senyum pada suami. Bulan kapanpun harus banyak senyum. Kata Rasulullah, fatabassama ala hika shadaqah. Senyum itu adalah bagian termasuk ada duri di jalan, ada batu yang itu buang pinggirno shadaqah. Itu adalah bagian daripada sedekah. Ya. Jadi ibadah ini juga tidak hanya ibadah yang bersifat ritual ya Ustadz ya, atau dalam artian keseharian, tapi juga ibadah sosial dan bagaimana kita bersikap dengan orang lain dan seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Oke. Baik Ustadz. Kemudian kalau misalkan kita biasanya kita di bulan yang tidak Ramadan Ustadz ya, kita itu biasa saja mungkin kalau senyum ya mungkin ketika pas biasa aja gitu. Tapi ketika kita meningkatkannya itu di bulan Ramadan seperti apa sih Ustadz? Atau mungkin ada kalau bulan Ramadan itu kita harus punya target atau seperti apa Ustadz? Gini, kita dalam meningkatkan kualitas harus ada faktor in dan out. Luar. In kita motivasi diri. Hidup ini sudah banyak oksigen yang kita hirup, air yang kita minum, beras berapa ton yang kita habiskan. Sekarang kok pancet-pancet saja seperti saya tuh umur seperti ini, kok ibadahnya pancet saja. Iya, makanya sebagai motivasi diri bagaimana hidup semakin lama, padahal kita hidup tuh semakin dikurangi oleh Allah. Coba Abu Nawas itu, walaupun ibadahnya sholatnya lama, kadang-kadang satu rakaat baca Al-Baqarah, gimana? Ilahi las tulil firdau si ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, ibadah yang seperti ini tak pantas masuk surga ya Allah. Tapi kami gak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Berikan kami motivasi untuk bertobat dan ibadah. Motivasi diriin. Yang di luar, yuk kumpulkan orang yang soleh seperti sampean. Amin, amin Ustaz. Iya, karena soleh. Pak Munir. Munir kan arti bercahaya, Munir artinya. Amin. Ya itulah ikuti. Maka di luar, ayo kita belajar dan ikro. Iya. Baik Ustadz. Kemudian setelah kita punya motivasi dan kemudian punya target ya Ustadz ya. Kalau kita di bulan Ramadan harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelum Ramadan misalnya Ustadz ya. Itu untuk misalkan agar itu ketika setelah bulan Ramadan kita masih tetap punya motivasi yang sama nih, yang sama kuatnya dengan ketika kita di Ramadan nih. Misalkan kalau kita puasa di bulan Ramadan kemudian setelah Ramadan kita puasa sunnah Ustadz. Terus kita juga masih tetap sholat tahajud seperti itu. Nah itu bagaimana Ustadz tipsnya? Jadi kita harus punya penilaian namanya muhasabah dan punya target hidup itu. Ya.
dan ciri orang itu diterima amal ibadahnya ada perubahan, peningkatan kualitas baik untuk kuantitas. Begini, kalau seorang saya santri keluar di pesantren, saya kuliah, maka ilmunya semakin banyak. Maka cirinya orang itu ilmunya banyak, akhlaknya semakin baik dan santun. Ramadan begitu. Contoh sekarang, namanya Ramadan month of training, bulan latihan. Coba bayangkan, apa artinya Persebaya ketika latihan menang, tapi kita tanding kalah. Nah, latihan kita kan 11 bulan, mulai Sya'ban sampai mulai Ramadan Syawal sampai Sya'ban. Kita kayak gitu, dilatih, month of training dilatih, laparnya, kemudian bagaimana akhlak kita dilatih, sholat kita gimana, sehingga apa? Ukurannya nanti setelah sholat jangan buyar. Nanti setelah lebar semua, kan tidak. Nah, itu artinya apa? Kita harus bisa menilai diri kita. Ya Allah, alhamdulillah, sehabis Ramadan tuh semakin sumeh, semakin adab asor, semakin baca Qur'annya bagus, gitu. Jangan Ramadan hatam 10 kali. Terus Ramadan buyar ya tidak gitu. Di Ramadan tahajud. Masih Ramadan buyar ya tidak. Terus namanya istiqomah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ayyul amal afdalu?" Apa ibadah yang dicintai oleh Allah? Yaitu kata Rasulullah, dikit ingkola, istiqomah wa ingkola. Titik tapi istiqomah. Terus kan step by step tapi istiqomah. Nah, itu termasuk di pendidikan jangan hanya gini. Gimana terus setiap bulan mungkin ngundang ustadz, undang apa kalau begitu banyak audiennya sehingga ada manfaatnya. Kalau kita kan tidak semua orang lihat gini ya. Nah, itu saya kira begitu ya. Ya, baik nih Ustadz. Kadang kita di fenomena biasanya kan kalau di akhir-akhir Ramadan ini terjadi kemajuan saf tarawih Ustadz ya. Biasanya sudah pada ke mall untuk beli pakaian. Nah, seperti itu. Ini pandangan Ustadz seperti apa dan kita itu seharusnya seperti apa sih Ustadz? Begini, jadi memang animo masyarakat itu dimanapun itu jamaah kita ada kemajuan. Berarti sopnya maju. Itu di mana-mana. Apalagi imamnya itu agak lama. Nah, itu. Kenapa Indonesia senangnya tol? Tol cepat ya. Soalnya cepat kan gitu ya. Padahal kita kalau kita menikmati nikmatnya ibadah. Nah, nikmat ibadah semakin berakhir semakin ngejos. Seorang pemenang, tidak mungkin kan semifinal. Baru kan semifinal kan dikit yang final itu. Artinya apa? Ya apa kita caranya sampai final, minimal semifinal kan gitu. Nah, syukur-syukur sampai ke finalnya. Nah, tidak semua orang jadi final. Nah, kita bagaimana membangkitkan semangat diri kita kalau kita ke final. Jadi kita harus jalan ibadah kita. Kayak gitu aja. Ya, baik nih Ustadz. Nah, Ustadz, tidak bisa dipungkiri kalau kita sebagai manusia itu kan kadang iman kita itu naik, kadang iman kita itu turun Ustadz ya. Ini gimana caranya agar kita bisa mengatur waktu, kemudian juga mengatur motivasi agar iman kita itu bisa minimal tetap di atas rata-rata gitu Ustadz, di atas standar kita begitu Ustadz. Caranya seperti apa nih Ustadz? Gini, al-imanu yazidu wa yankus. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman kita itu kadang-kadang fluktuatif ya. Kadang ya menurun, kadang ya kalau kita mendengarkan ceramah koyok-koye ingat mati ya. Betul, tapi ketika misalnya malam minggu lupa kan gitu ya. Ya apa caranya? Hanya satu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya semakin tua ini semakin baik, semakin khusyuk, semakin tawadu, semakin adab asor. Doanya. Yang kedua, kalau masalah agama lihatlah ke atas. Oh, baik. Wah, kalau mohon maaf ini ya, maaf ini. Kiai saya tidurnya tuh kalau baru 1 minggu baru tidur Ramadan itu. Saya ya hanya berapa kuat saya. Artinya apa? Kalau masalah ibadah ilmu lihatlah ke atas. Baik. Sehingga kita ini punya wah iya rek. Dulu misalnya teman saya itu bisa hafal Quran baru 5 bulan sudah berapa juz. Saya belum hafal. Saya bukan si gradul. Sehingga apa? Nanti dengan adanya perbandingan seperti itu, diri kita akan termotivasi. Nah, ya wis aku tak belajar, tak apa-apa. Walaupun tua-tua belajar semakin baik. Kenapa? Belajar semakin tua semakin banyak pahalanya. Satu, kena niat belajarnya. Yang kedua, kesempatannya. Yang ketiga, godal-gadunya dinilai oleh Allah. Sama dengan kalau orang misalnya, contoh, orang kaya sedekah biasa itu. Betul ya? Tapi orang misalnya nggak mampu sedekah luar biasa.
Iya. Kalau seperti saya tua ibadah biasa sudah tua. Tapi seperti sampean si ganteng ini luar biasa. Nah, itu namanya perbandingan ya. Oh ya, iya, itu. baik. Ya. Jadi begitu ya Ustadz ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Ustadz. Kok terakhir terus gak apa-apa. Jangan Ustadz, karena nanti ada durasinya Ustadz ya. Nah Ustadz, kemudian untuk tauladan bagi para siswa nih Ustadz, mungkin ada dulu di zaman Nabi begitu atau Nabi sendiri yang ketika Ramadan itu sangat meningkat ibadahnya begitu Ustadz. Jadi gini, kalau Nabi jangan jadikan acuan sebenarnya. Terlalu berat. Terlalu tinggi, tinggi ya. Baik. Kami di pesantren ya, kami sebagai guru, mungkin siapapun sebagai orang tua, kita ayo jadikan cermin tauladan bagi seluruh lingkungannya. Contoh ketika maghrib, yuk kita matikan HP, yuk matikan TV kita, ajak anak kita sholat jamaah. Itu Baik. pendidikan namanya metode demonstrasi, metode percontohan, metode uswatun hasanah. Itu Rasulullah gitu. Rasulullah sholat, sahabat ikut sholat. Kemudian yang kedua, ketika Ramadan menanamkan sifat empati dan simpati. Kalau orang lain bekerja belum tentu dapat. Juga sahur buka belum tentu ada. Saya sudah ada. Alhamdulillah kita simpan. Yang ketiga, menanamkan sifat disiplin. Kita nih disiplinnya kalau berbuka saja ya. Iya. Jadi kalau berbuka disiplin sekali. Apalagi buka bersama gitu ya. Iya, disiplin tuh. Tapi kalau sholat kadang-kadang kurang disiplin ya. Ya kadang-kadang kalau waktu sholat jangan dengarkan siapa yang azan. Kita siapa? Itulah suara Allah melalui azan. Ya itu semua. Sehingga apa? Kepada anak kita, ayo saya panjenengan contohkan yang terbaik. Jangan sampai memaksa, tapi dengan metode hal. Makanya metode contoh lebih Powerful Ustadz ya. dengan dipandang ucapan. Dan sekali jangan banyak omong, harus banyak contoh. Iya, iya. Kemudian yang paling akhir tentunya banyak berdoa, itu penting. Oke. Karena doa senjatanya. Mukhul ibadah, doa adalah. Baik, Nanti saya minta terakhir pantun nanti ya. Boleh. Silakan Ustadz. Sekarang saja boleh Ustadz. Boleh. Silakan. Mohon maaf karena saya masih sudah agak tua pakai kacamata ya. Mohon izin ya. Ya, Nah, di pantun saya berangkat saya anukan. Nah, para pemirsa dan juga Bapak dan Saudara, air mengalir jernih untuk berenang. Cakep. Burung berkicau indah berseri. Cakep. Ramadan tiba sambut dengan senang. Ya. Mari beribadah dengan sepenuh hati. Amin. Yang kedua, nah, mentari pagi bersinar cerah, hati bahagia penuh cita. Ramadan datang membawa barokah. Yuk rajin ibadah sampai kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yanu Feradi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPT TIKP, terus maju dan inovatif.